Halo, kami dari kelompok 12 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Hai, aku Febiolia Azahra dengan NIM I1A024061. Halo, aku Azharin Andiawardeni dengan NIM I1A024079. Halo, namaku Anita Puspawardeni dengan NIM I1A024080. Halo, aku Nurul Syifa dengan NIM I1A024081. Halo, aku Wiwit Meki Utami dengan NIM I1A024090. Teman-teman tahu gak sih kalau tubuh kita punya sistem pintar yang bekerja seperti pengatur lalu lintas? Nah, sistem ini sering disebut dengan sistem endokrin. Yuk simak pembahasannya. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar kecil. Tugasnya adalah menghasilkan hormon, yaitu zat kimia khusus yang berfungsi seperti pesan penting. Sistem endokrin menghasilkan hormon pertumbuhan dan perkembangan yang menyebabkan perubahan fisik pada tubuh kita. Pertumbuhan ini mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Saat kita memakan makanan sehat seperti karbohidrat, protein, dan vitamin, hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin akan membantu tubuh kita menyerap energi dari makanan, sehingga tubuh kita akan kuat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika kita berlari, suhu tubuh kita akan meningkat. Nah, sistem endokrin membantu mengatur suhu tubuh dengan cara membuat tubuh berkeringat, sehingga suhu tubuh kita tetap stabil. Selanjutnya ada organ-organ endokrin atau kelenjar-kelenjar yang berperan dalam sistem endokrin. Yang pertama ada organ otak yang terdiri dari 3 kelenjar, yaitu kelenjar pineal, hipotalamus, dan pituitari. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Kemudian selanjutnya ada kelenjar pankreas. Next, kelenjar adrenal. Dan yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Organ yang pertama yaitu otak yang menghasilkan 3 kelenjar utama yaitu hipotalamus, pituitari, dan pineal. Nah, masing-masing dari kelenjar tersebut itu menghasilkan beberapa hormon yang berfungsi bagi tubuh kita. Yang pertama, kita masuk ke hormon kelenjar hipotalamus. Ketika mendengarkan musik atau berdansa, suasana hati kita akan menjadi senang. Itu karena hipotalamus kita menghasilkan hormon dopamin. Hipotalamus juga memproduksi hormon gonadotropin yang berperan penting dalam pengatur fungsi reproduksi. Pada perempuan, hormon ini membantu proses ovulasi, sedangkan pada laki-laki, hormon ini mendukung produksi sperma. Dengan adanya gonadotropin, proses reproduksi manusia dapat berjalan dengan baik. Kelenjar yang selanjutnya yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon, diantaranya ada growth hormone dan adrenokortikotropik atau ACTH. Seperti pohon yang tumbuh, tubuh kita membutuhkan hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari untuk berkembang. Ketika tubuh kita merasa lelah, kelenjar pituitari mengirimkan sinyal untuk memicu kelenjar adrenal. Kemudian hormon ACTH memberikan energi ekstra yang membantu tubuh kita tetap kuat. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar pineal yang menghasilkan hormon seperti melatonin dan serotonin. Pada malam hari, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang membantu tubuh kita mengatur pola tidur dan bangun. Melatonin ini bekerja sesuai dengan ritme siang dan malam hari. Kelenjar pineal juga menghasilkan hormon serotonin yang menjaga suasana hati tetap baik dan mengatur nafsu makan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triodotironin yang bertugas mengubah makanan menjadi energi. Lihat butir ini masuk ke dalam tubuh, kemudian diolah menjadi energi agar tubuh kita tetap aktif, kuat, dan bertenaga. Lihat. Selain itu, hormon ini juga membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil.
Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon yang disebut paratormon atau PTH. Lihat bagaimana hormon ini bekerja. PTH membantu mengatur kadar kalsium di tubuh kita. Dengan kerja paratiroid, tubuh kita tetap sehat dan tulang tetap kuat. Kelenjar pankreas adalah organ yang terletak di belakang lambung yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Kadar glukosa dalam darah yang berlebihan akan disimpan sebagai cadangan energi. Selanjutnya, pankreas akan menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon berfungsi ketika seseorang kekurangan glukosa. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara merangsang hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen. Kelenjar yang selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal memproduksi dua hormon penting yaitu adrenalin dan kortisol. Adrenalin membantu tubuh merespons situasi darurat dengan meningkatkan detak jantung dan aliran darah. Sementara itu, kortisol membantu mengatur metabolisme dan merespons stres jangka panjang. Kedua hormon ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kelenjar yang selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh perempuan dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh laki-laki. Yang pertama adalah hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium pada wanita. Hormon ini memainkan peran penting dalam mengatur siklus menstruasi dan perkembangan ciri-ciri fisik wanita, seperti payudara. Yang kedua adalah hormon testosteron yang diproduksi oleh testis pada pria. Hormon ini membantu perkembangan ciri-ciri fisik pria, seperti pertumbuhan otot dan rambut wajah, serta suara yang lebih dalam. Jadi, sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon, berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan respons terhadap stres. Dengan kerja harmonis kelenjar seperti hipotalamus, pineal, tiroid, pankreas, adrenal, hingga kelenjar reproduksi, tubuh kita dapat berfungsi dengan optimal. Untuk menjaga kesehatan sistem endokrin, pola hidup sehat adalah kuncinya. Ingat, tubuh yang seimbang adalah dasar dari kehidupan yang lebih baik. Sekian pembahasan tentang sistem endokrin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.